Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali jumpa dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, saat ini melayani di GPIB Immanuel Jakarta sebagai Ketua Majelis Jemaat. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Immanuel Jakarta kok latar belakangnya seperti di Bali begitu ya? Karena memang hari ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan materi di kegiatan Mupel Bali NTB. Baik, Bapak Ibu, pagi ini dengan penuh syukur mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam hidup kita di sepanjang hari ini yang Tuhan karuniakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru, dan dengan keyakinan Tuhan memberikan kami berkat melalui firman Tuhan. Maka pagi ini dengan kerendahan dan kerinduan hati kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami untuk memahami, bahkan menghayati, sehingga kami dapat memaknai hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya membaca Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk terjemahan baru yang kedua. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Salomo menjawab segala pertanyaannya. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskannya kepada ratu itu. Ketika Ratu dari Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayanan para hambanya dan pakaian mereka, para juru minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, tercenganglah ratu itu. Ia berkata kepada raja, "Benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tetapi aku tidak mempercayai segala perkataan itu sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Sesungguhnya setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Hikmatmu dan kemakmuranmu jauh melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah istri-istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikian pembacaan ayat-ayat Alkitab. Yang berbahagia tentu semua kita yang bersedia untuk mendengar, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang bilang bukan ecek-ecek yang namanya Ratu Sheba. Catatan arkeologi dan sejarah mengatakan Ratu Sheba ini adalah ratu dari wilayah Ethiopia yang pada saat itu adalah kerajaan yang besar, yang makmur, yang kaya. Kita bisa membaca pada ayatnya yang kedua, yang di sana dikatakan dia datang dengan pasukan yang besar, membawa unta dengan emas, rempah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa Ratu Sheba jauh-jauh dari Ethiopia, tidak naik pesawat, tapi dengan jalan darat, dia tempuh seorang pimpinan, seorang yang sangat terkenal dan sangat kaya itu, dia datang berjumpa dengan Salomo. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, ternyata di situ dikatakan pada ayat yang pertama bahwa ia datang untuk membuktikan bahwa ia mendengar Salomo itu adalah seorang yang berhikmat. Memang betul ya bahwa ketika kita ingin membuktikan sesuatu, kadang harus harganya mahal. Dan itu yang dilakukan oleh Ratu Sheba. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu kasih, kalau Ratu Sheba ini saya katakan tadi bukan ecek-ecek, Salomo pun lebih lagi. Kenapa? Karena hikmatnya bukan pura-pura berhikmat, bukan pura-pura menjadi terkenal, menjadi baik,
Tapi sebagaimana kesaksian kita baca pada pasal yang ketiga, ketika Salomo memulai tugas tanggung jawabnya sebagai raja, maka dia meminta apa? Bukan tentara, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kemasyhuran dan lain sebagainya. Tapi dia minta hati yang mengerti, hati yang penuh dengan pengertian. Itu yang dikatakan pada pasal 3 ayat 9 kitab Raja-Raja ini. Artinya apa? Artinya Salomo meminta yang paling mendasar dalam hidupnya, dan terutama dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja pengganti Raja Daud, yaitu yang disebut dengan hikmat atau khokhmah. Ibu Bapa, hikmat itu bukan kepintaran semata. Hikmat itu bukan kecerdasan emosional semata. Hikmat itu bukan soal kearifan semata. Tapi sebagaimana Salomo katakan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, hikmat itu dimulai takut akan Tuhan. Dan hikmat yang sesungguhnya adalah bersumber daripada Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu kasih, dalam percakapan, dalam dialog yang sangat intens, yang sangat dalam, Ratu Sheba menguji, membuktikan apa betul-betul Salomo punya hikmat yang sungguh-sungguh sejati. Dan ternyata dikatakan apa Bapak Ibu kasih, bahwa Ratu Sheba begitu kagum. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, Ratu Sheba mengungkapkan apresiasi kekagumannya. Yang pertama dia lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo, cerita tentang Salomo itu terbukti dengan apa yang dia lihat ketika dia datang ke Yerusalem. Bahwa bukan hanya Salomo yang istilahnya dikosmetik supaya penampilannya bagus, tapi hikmat itu terlihat dalam penataan dalam kerajaan, dalam rumah bait Allah, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Yang terlihat itu menjadi bukti bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Salomo bukan hanya untuk dirinya, tapi itu juga berdampak bagi semua yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua dikatakan di sana bahwa di ayat yang ke-8 bahwa Ratu Sheba mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu artinya apa Bapak Ibu kasih? Bahwa Sheba sebagai seorang pimpinan Ethiopia, orang yang nomor 1 di Ethiopia, dia katakan bahwa kebahagiaan orang ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang sejati adalah bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal pangkat jabatan, tapi bagaimana kedamaian dan ketenangan, ketentraman dalam diri. Dan itu yang dirasakan, dilihat cerminan sinar wajah dari para pelayan Salomo dan orang-orang yang sekitar Salomo. Dan itu terjadi karena apa? Karena Salomo memimpin dengan hikmat, bukan dengan selera, bukan dengan like and dislike. Dan yang ketiga di sana dikatakan, dan ini yang terutama adalah ada credo, kalau boleh saya katakan demikian. Ratu Sheba bukan orang Israel. Ratu Sheba belum mengenal siapa Yahweh, Adonai, atau Tuhan Allah itu sendiri. Tapi lewat apa yang dilakukan oleh Salomo dengan hikmatnya, maka kemudian Ratu Sheba mempunyai credo, bahwa dia melihat seorang pribadi Salomo yang punya integritas begitu tinggi, begitu baik, karakter yang begitu baik. Karena hikmat yang Tuhan karuniakan, maka dia memuji yang adalah sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Maka dikatakan dalam yang ke-9, terpujilah Tuhan Allahmu. Apa kalau kita orang percaya mengatakan saya percaya pada Tuhan, mungkin kita akan dengar itu biasa. Tapi ketika ada orang lain yang belum percaya mengatakan hebat Allahmu, luar biasa Allahmu. Kenapa? Karena aku melihat kesaksian lewat dirimu. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita sama-sama kembali diperkaya dari firman Tuhan tentang hidup kita sebagai orang beriman. Bahwa hidup kita sebagai orang beriman tidak lain dan tidak bukan, kita harus bangun relasi kita. Yang pertama sekali, bangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Dengan relasi pribadi itu Bapak Ibu kasih, maka kita tidak terjebak dengan simbol-simbol. Simbol-simbol dalam artian apa? Pakaiannya harus begini, penampilan harus begini, tidak. Tapi justru dari dalam. Karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, sungguh-sungguh, murni, maka kita tahu apa yang kita lakukan seharusnya. Kalau kita takut sama Tuhan, maka harusnya nampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibadah yang kita lakukan, relasi spiritual kita dengan Tuhan itu bukan relasi rutin, bukan juga sekedar performance, supaya dipuji oleh orang, supaya viral dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan relasi itu, harusnya maka terbangunlah hidup yang berbeda. Berbeda bukan berarti bahwa kita mengasingkan diri, lalu kemudian aneh-aneh. Tidak, berbeda dalam artian kita punya kualitas. Jadi identitas kita itu kualitas itu sendiri. Ketika orang tidak jujur, kita tetap jujur. Ketika orang tidak setia, kita tetap setia. Ketika orang manipulatif, kita tidak manipulatif. Kenapa? Karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah wujud nyata dari sikap kita kepada Tuhan. Jadi bukan pada
kepada manusia saja. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seolah seperti untuk Tuhan. Jadi spiritualitas itu bukan hanya sekedar, oh jam doanya berapa jam, baca Alkitabnya berapa jam, bukan. Tapi bagaimana jam doa dan baca firman itu diwujudkan dalam hidup sehari-hari, itulah spiritualitas. Relasi yang benar dengan Tuhan itu, apa yang didapat dalam relasi itu akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan yang terakhir, sebagaimana dikatakan oleh Ratu Sheba sebagai kredo, harusnya hidup kita ini dengan integritas yang benar, perbuatan yang benar, sebagai wujud buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka leadership, kepemimpinan, kepribadian, dan lain sebagainya itu menjadi sebuah kesaksian. Orang memuji bukan berhenti kepada diri kita sendiri. Orang mengatakan, oh kamu hebat, bukan hanya sampai di situ. Tapi mereka akan katakan, oh kamu hebat karena Tuhanmu hebat. Oh kamu pemimpin yang baik karena Tuhanmu baik. Oh kamu sebagai suami yang baik, istri yang baik karena Tuhanmu baik. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Hari-hari ini, krisis keteladanan, krisis kepercayaan, banyak sekali krisis. Pagi ini, lewat Salomo, kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan dan benar, dan relasi itu kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, dan relasi itu menjadi kesaksian. Sebagaimana Paulus juga katakan dalam surat Korintus, kamu akan menjadi surat-surat Kristus. Kehidupanmu, karya-karyamu memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan. Dengan kata lain, maka kehadiran kita juga menjadi bagian dari Missio Dei. Apapun yang kita lakukan, apakah sebagai seorang anggota jemaat, unit misioner, seorang pendeta jemaat, atau ketua jemaat, atau bahkan pimpinan sinodal, kita boleh menjadi berkat. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini boleh disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan kami kembali untuk arti dan makna hidup kami. Ajar kami terus Tuhan, agar kami boleh membangun hubungan dengan Engkau yang sejati, sehingga relasi dengan Engkau mendorong, membuat kami menjadi pribadi yang tangguh, yang teguh, mempunyai karakter yang kuat, mempunyai integritas diri yang baik, sehingga dimanapun dalam situasi apapun, kami boleh tetap menjadi role model, kami boleh tetap menjadi berkat, dan dari situ nama-Mu dimuliakan. Memberkati semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti program Morning Call ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa di sorga melihat kami dari sorga, menilik hati kami masing-masing, menjamah kami dan memberkati kami. Memberkati bagi yang lemah, yang sakit, memulihkan mereka dalam pergumulan, dalam segala persoalan. Tuhan juga menguatkan mereka. Dalam sukacita dan syukur, Tuhan juga menyambut syukur kami semua. Bapa di surga, sebagai bagian utuh dari gereja-Mu, memberkati setiap kegiatan di lokal jemaat kami, di kebersamaan MUPEL maupun di lingkup sinodal, di mana pada bulan ini kami akan menyongsong kegiatan besar di gereja kami, yaitu persidangan Sinode Raya, yang kami percaya dengan pertolongan Tuhan lewat karya Tuhan. Persidangan Sinode Raya ini boleh terus membawa gereja-Mu GPIB untuk sungguh-sungguh melakukan misi Allah bagi GPIB sendiri dan juga bagi Indonesia. Memberkati panitia persidangan Sinode Raya, memberkati semua utusan, seluruh jemaat, memberkati majelis sinode, sehingga persidangan Sinode Raya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Memberkati seluruh gereja Tuhan, memberkati semua pelayanan yang boleh terjadi di Indonesia, memberkati situasi masyarakat Indonesia, dan juga pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, seluruh bagian dari pemerintah. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya dan kami yakin dan kami mau berjalan menjalani hari ini bukan dengan kuat dan mampu kami, tapi karena kami tahu, kami percaya Engkau bersama dengan kami, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan memanjatkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam damai sejahtera dari kami semua, dari GPIB Immanuel Jakarta, dari saya dan keluarga. Tuhan memberkati kita semua.